Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan simpatisan Jemaat PO Kelapa Gading. Malam hari ini ibadah gabungan kita dirangkai dengan ibadah Hari Doa Sedunia. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dalam rangkaian ibadah ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang mempersekutukan kami malam hari ini. Dan kami hendak mempersembahkan ibadah gabungan kami malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan, berkatilah jaringan internet yang kami gunakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami muliakan. Amin. Mengawali ibadah kita akan mengikuti rangkaian penyerahan bibit. Bibit ini merupakan simbol kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat datang di kebaktian Hari Doa Sedunia yang kita rayakan bersama hari ini di 7 wilayah di seluruh dunia. Hal ini akan digambarkan dalam ibadah ketika 7 lilin dinyalakan di hadapan kita. Dan salam hangat dari para perempuan dari negara Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. 3 negara yang merupakan bagian dari Inggris Raya. Bersama dengan Skotlandia, mereka dikenal sebagai Kepulauan Inggris yang terletak di barat laut Eropa. Kami bersukacita bahwa meskipun mereka memiliki banyak kesamaan, mereka sesungguhnya adalah bangsa yang penuh keragaman. Selama bertahun-tahun, Kepulauan Inggris telah menyambut orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Beberapa telah memutuskan untuk datang, dan yang lainnya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah mereka sendiri. Saat ini, negara ini terdiri dari masyarakat multi etnis, multi budaya, dan multi agama. Inggris, Wales, dan Irlandia Utara bangga dengan keragaman yang ada di negara mereka dan ingin melestarikan perbedaan bahasa dan budaya tersebut. Hari ini kita pun turut bersama mereka dan mendukung dengan penuh sukacita. Kami pun bersukacita dalam keragaman keindahan alam yang ditemukan di Kepulauan Inggris, pegunungan dan tanah karang yang terjal, ladang dan padang rumputnya yang subur, lerengnya yang landai dan pemandangan pantai yang spektakuler, serta pulau-pulau kecilnya. Tata ibadah ini dipersiapkan oleh Komite Hari Doa Sedunia dari negara Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dengan tema For surely I know the plans I have for you. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu, dari Yeremia 29 ayat 11, berfokus pada kebebasan, pengampunan, keadilan, dan kedamaian dari Tuhan. Mari kita menyaksikan bagaimana janji ini dapat menjadi tanda yang membawa harapan bagi semua orang. Pada mulanya, ketika menciptakan langit dan bumi, bersabdalah Tuhan, jadilah terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Ya Tuhan, kami menyalakan harapan ini dalam perayaan bersama seluruh umat-Mu, sementara kami menantikan janji dan rancangan-Mu digenapi. Kiranya kami menjadi bagian dari setiap orang yang memancarkan harapan-Mu, seperti yang kami rayakan melalui penyembahan dalam perayaan hari ini. Allah ya Tuhan surga hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Nabi Yeremia hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus, pada saat krisis politik yang hebat. Kerajaan selatan Yehuda telah diserbu oleh orang Babilonia dan banyak penduduknya dibawa dari Yerusalem ke pengasingan. Banyak orang telah kehilangan tanah yang mereka yakini telah diberikan Tuhan kepada mereka, dan mereka rindu untuk kembali, tetapi masa depan tampak suram. Bagian yang dipilih sebagai bacaan firman Tuhan terdapat pada surat Nabi Yeremia yang menguraikan rencana Tuhan untuk orang-orang buangan. Mereka harus tinggal di tempat mereka sekarang dan menjalani kehidupan baru untuk diri mereka sendiri di negeri asing ini. Yeremia 29 ayat 1 sampai 3. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya. Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam Israel kepada semua orang yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Didirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu,
dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. For surely I know the plans I have for you. The Lord said, surely I know the plans I have for you. Plans for your welfare, plans to not harm you, and to give you hope again. For surely I know the plans I have for you. For surely I know the plans I have for you. The Lord said, surely I know the plans I have for you. Plans for your welfare, plans to not harm you, and to give you hope again. For surely I know the plans I have for you. Tuhan menyampaikan agar orang-orang Yehuda memberi perhatian kepada orang-orang di tempat kemana mereka diasingkan. Seringkali kita gagal dalam merawat dunia dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Marilah kita membawa kegagalan itu kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Tuhan yang Maha Penyayang, kami datang kepadamu lewat pengakuan dosa. Kami sadar bahwa ada banyak penderitaan yang dihadapi saudara-saudari kami di seluruh dunia adalah akibat dari penjajahan masa lalu. Kami menyadari hal ini dan menyesal karena sebagai sebuah negara, kami sering mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sesama kami, saudara dan saudari kami menangis dan berseru kepadamu. Kami telah gagal untuk mencintai mereka dengan baik. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan terkadang kami belum mencintai diri kami sendiri. Ya Yesus,
Kami mengucap syukur karena melalui pengorbanan-Mu, kami telah diampuni. Ya Roh Kudus, ubahlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup dan mengasihi seperti Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Orang-orang yang hidup pada zaman Yeremia menemukan diri mereka berada di tempat yang tidak mereka inginkan, jauh dari tanah air mereka, dan dikucilkan dari budaya, ibadah, dan tempat tinggal mereka. Ada banyak orang yang telah menetap lama di Kepulauan Inggris setelah meninggalkan tanah air dan budaya mereka. Di negeri makmur ini, ada mereka yang miskin, dan di tengah keramaian kota, banyak orang yang merasa kesepian. Bagaimana kita bisa menceritakan semua kisah mereka? Tentu kita tidak bisa. Tetapi kita dapat mendengar suara-suara yang menyuruh kita untuk mendengarkan apa artinya merasa dikucilkan di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Jadi, apa artinya mereka dikucilkan di sebuah negara seperti Inggris, Wales, dan Irlandia Utara? Hidup dalam kemiskinan, kadangkala saya tidak makan demi mengingat anak-anak saya tidak kelaparan. Hidup dalam ketakutan karena pasangan saya melecehkan saya secara fisik, emosional, dan seksual. Hidup dalam kesepian dan keterasingan karena usia, kecacatan asal etnis, maupun jenis kelamin saya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menemukan diri kita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Terkadang seperti orang buangan di Babel, kita tidak mampu melihat jalan yang berada di depan dan merindukan campur tangan Tuhan. Namun seringkali Tuhan menjawab, seringkali dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, dan sama sekali tidak seperti yang kita harapkan. Simaklah kisah nyata 3 wanita yang menemukan diri mereka hidup dalam situasi sulit, dan bagaimana rencana Tuhan bagi mereka telah memberkati mereka dengan cara yang sungguh tidak terduga. Nama saya Lina. Saya seorang oma, mempunyai 4 orang cucu dan 1 orang putra. Saya mengingat putra saya di dalam kesulitan, di mana ia ditinggalkan oleh istrinya dan juga ia dalam sakit masalah kesehatan. Ia harus hidup dengan 4 orang anak untuk menghidupi anak-anaknya. Saya begitu sedih dan turut membantu untuk menjaga cucu-cucu saya, di mana kehidupan keuangan daripada putra saya begitu sangat-sangat minim, hanya cukup menghidupi cucu-cucu saya di dalam masalah makanan. Saya bertahan untuk tidak makan agar cucu-cucu saya mendapat makanan. Di dalam 5 tahun yang lalu,
di mana gereja di dekat tempat tinggal kami berada mengadakan acara. Kemudian cucu saya pergi mengikuti acara di gereja tersebut. Tuhan selalu berserta cucu saya, di mana cucu-cucu saya ini begitu sangat dan sangat sekali diterima oleh warga jemaat dan pendeta setempat. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu yang memimpin anak-anak kami, di mana gereja tersebut tempat kami berlindung. Gereja tersebut membantu kehidupan rumah tangga anak kami, rumah tangga putra kami di dalam kehidupan pemberian makanan, pakaian, bahkan ada seorang ibu guru dari warga jemaat yang membantu pendidikan bagi cucu kami, agar cucu kami dapat menyelesaikan, mengikuti pendidikan dengan layak dan baik. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu yang indah melalui warga jemaat gereja setempat kami tinggal, di mana gereja ini tempat kami berharap, bernaung, berlindung atas rencana-Mu yang indah. Karena Engkau telah memberkati, memberi kami harapan yang indah untuk masa depan keluarga dari putra kami dan cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya Natali. Laki-laki itu sungguh sangat keterlaluan dan jahat. Sejak saya berumah tangga, saya malah merasa ketakutan. Karena suami saya seorang yang temperamental dan selalu menyakiti saya. Dia selalu mengancam saya dan menyiksa saya. Bahkan pada saat saya sedang hamil, dia masih tetap melakukan hal yang sama. Hal itu membuat saya melahirkan secara prematur. Berhari-hari saya di rumah sakit. Suami saya tidak peduli pada saya dan bayi kami. Saya tidak tahu apakah anak kami itu hidup atau mati. Tapi di saat saya terpuruk, Tuhan berbicara kepada saya. Jangan kamu meminta untuk anakmu hidup, tetapi mintalah apa kehendakku yang terjadi. Ternyata selama ini saya berpikir kalau saya sendiri. Padahal Tuhan selalu menjaga saya dan menemani saya setiap harinya. Saat ini bayi saya sudah berumur 13 tahun. Dia tumbuh dengan sehat, sukacita, dan penuh kegembiraan. Dan saya pun sekarang sudah bahagia karena saya terbebas dari lelaki kejam itu. Saya tidak lagi takut karena saya sadar dan saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan anak saya. Nama saya Emily. Saya tentu punya rencana dalam hidup saya. Saya ingin pergi ke universitas dan menjadi guru setelahnya. Namun ketika umur saya 16 tahun, saya didiagnosa tumor otak. Saya harus melewati beberapa operasi, dan operasi terakhir membuat saya kehilangan pendengaran. Saya ketakutan dalam dunia saya yang sunyi, dan saya tidak dapat mendengarkan orang lain. Semua pikiran tentang karir di bidang pendidikan hilang dan lenyap. Saya berjuang untuk memahami apa yang mereka katakan kepada saya. Tapi saya tidak dapat melihat bibir mereka bergerak dan saya harus berhati-hati memperhatikan mereka.
Saya juga kesulitan memahami bahasa isyarat dan saya merasa terjebak di antara dunia pendengaran dan dunia tuli. Tidak cocok dengan keduanya. Saya menjadi sangat terisolasi dan memutuskan untuk menarik diri. Saya bahkan ingin mengakhiri hidup saya, namun Tuhan berkata lain. Saat saya secara bertahap harus menerima bahwa rencana saya tidak dapat terjadi, saya meminta Tuhan untuk memakai hidup saya untuk kemuliaan-Nya. Dan Dia mulai menunjukkan kepada saya rencananya. Dia ingin saya menggunakan kisah ini baginya. Dia tahu rencana yang Dia miliki untuk saya, dan saya telah belajar bahwa saya tidak perlu mengetahui rencana-rencananya. Saya hanya perlu percaya kepadanya. Kini saya mengalami kemajuan yang begitu pesat. Saya dapat membaca bibir dan bahasa isyarat, meskipun saya masih berjuang untuk memahami apa yang kadang-kadang seseorang katakan kepada saya. Tetapi saya tahu bahwa apa yang saya lalui, Tuhan membisikkan kedamaian dan kasih-Nya ke dalam hati saya. Dan saya tidak perlu mendengar untuk mengetahui bisikannya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Janji-janji Allah akan kebebasan, pengampunan, keadilan, dan perdamaian digenapi melalui Yesus. Dia adalah cahaya pemberi kehidupan, yang bahkan kegelapan terdalam tidak dapat padamkan. Melalui Yesus, kita dapat datang mendekat kepada Tuhan dan melihat rencana-Nya bagi kita. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan masih tetap mencintai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami, yang memberi kami harapan untuk hari ini dan untuk hari esok. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan kami, terimalah ucapan syukur dan pujian kami, yang kami persembahkan di dalam nama Yesus. Amin. Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wisest moment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all gives unto each day what He deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Kekuatan serta penghibur
Saatnya kita masuk dalam refleksi tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar perenungan kami dalam hari doa sedunia ini semakin mampu mendalami dan menghayati sabda-Mu dalam rancangan damai sejahtera, dalam janji Tuhan di hidup kami hari ini sampai nanti. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dan menyimpan di hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya bersyukur sekali dalam renungan pada hari doa sedunia ini sangat tepat berbicara tentang rancangan damai sejahtera dari Tuhan untuk kita dan bukan rancangan kecelakaan. Dan lagi-lagi saya bersyukur karena Alkitab berbicara tentang cara Tuhan menata hidup kita. Tidak dikenal kata takdir. Ya. Jadi orang Kristen itu tidak mengenal kata takdir. Karena kalau takdir berarti segala sesuatu sudah dipatok begitu ya, ditentukan begini dan tidak ada peran manusia, ruang bagi manusia untuk menjalani hidupnya. Dan Allah membuat kita tidak jadi seperti robot. Dan Alkitab, terutama dalam Yeremia pasal 29 pembacaan kita malam hari ini, mengatakan Allah memakai kata rancangan. Beda sekali Bapak Ibu antara takdir dengan rancangan. Di mana perbedaannya sangat kuat, perbedaan bahwa kalau takdir manusia itu kayak robot. Tinggal jalanin kamu kesana kemari, gak ada lagi peran atau hal yang keluar dalam diri manusia itu. Tetapi kayak robot tinggal pencet. Tuhan gak mau kita seperti itu. Maka itu Tuhan memakai bahasa rancangan. Kalau ada seorang tukang jahit baju atau seorang desainer baju, pasti dia akan menghasilkan baju yang terbaik, bukan satu kali gambar lalu jadi. Tapi mungkin dia bisa berkali-kali, banyak kertas yang habis, gambar ini coret lagi buang, gambar ini coret lagi buang. Sampai dia mungkin ada sampah segunung untuk dia mendapatkan satu rancangan yang paling luar biasa. Seorang desainer tanaman atau desainer ruangan, dia juga akan melihat dari berbagai sudut sampai dia mendapatkan hasil rancangan ruangan yang paling indah menurut dia. Seorang arsitek, penata ruang atau pembuat sebuah bangunan, dia bisa bermalam-malam berhari-hari menghasilkan sebuah gambar bangunan yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan katakan bahwa aku tahu rancangan yang aku buat untuk kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, disitulah setiap orang punya istilahnya kalau kayak baju tenunan atau rajutan, setiap kita adalah rajutan yang indah yang Tuhan mau buat. Dan kita sering lupa itu. Kita sering hanyut dalam kesedihan, kehilangan, rasa sakit atau penderitaan apapun ketika hidup kita gelap. Ketika orang yang kita cintai diambil Tuhan, ketika usaha kita bangkrut, ketika semua yang kita jalani ini ambruk di luar rencana kita. Kita merasa habislah ini Tuhan. Padahal kalau kita ibarat rancangan tadi, mungkin Tuhan sedang, oh ini gak bagus ini karena rancangan kamu mau seperti itu, tapi bagi saya gak bagus. Tuhan oya-oya, Tuhan sobek, bahkan Tuhan bisa buang jauh-jauh. Lalu Tuhan bilang, ini loh yang saya mau kasih. Dan kita bersyukur ketika Tuhan mengatakan rancanganku kepadamu,
Itu Tuhan mau mengajak kita, saya mau kerjasama dengan kamu supaya kamu melihat dan ikut dalam proses ini loh yang paling bagus. Tetapi kadang-kadang kita manusia yang terbatas ini mikir ketika suami kita diambil oleh Tuhan. Ketika anak kita mengalami sakit seperti Ibu Emily, Ibu Natali dan Ibu Lina tadi. Ya, ketika kemiskinan dan sakit penyakit yang merenggut kita sedemikian rupa, rasa-rasanya kita merasa, oh Tuhan ini tidak benar gitu. Dan kita merasa Tuhan menghantam kita, menghukum kita, lalu kita merasa selesai. Padahal Tuhan bilang tidak, saya belum tutup buku sama kamu. Dan apa, hidup kamu itu masih saya mau amplas-amplas lagi. Rancangan yang kemarin memang bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Setiap perjalanan hidup kita ini, setiap tahapannya itu adalah rancangan-rancangan yang selalu bagus. Dan kita tidak bisa bandingkan, dulu lebih bagus saya begini, sekarang kok lebih tidak bagus. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan bilang, dalam rancangan itu saya ada. Kalau kamu robot, saya nggak ada dalam hidup kamu. Tapi karena kamu adalah rancangan saya, nah itu ya, rancangan saya, Tuhan sudah bilang kita ini rancangan dia desainernya. Lalu Tuhan bilang karena kamu rancangan saya yang buat kamu, saya tanggung jawab. Kalau sekarang kamu gelap karena orang yang kamu kasihi saya ambil, ya karena kamu masih melihat dalam gelap, dalam rancangan kamu. Nah sekarang seperti orang Israel yang diizinkan Tuhan 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Tuhan bilang biar saja dulu. Sampai pada titik dia betul-betul merasa oke Tuhan rancangan saya tidak bisa lagi tahu. Saya tidak ngerti, saya nggak mau pakai pikiran saya lagi atau upaya saya sendiri. Sekarang saya mau menggeser yang saya mau. Saya menyerahkan hidup saya kepada kamu. Jadi sekarang terserah kamu mau rancangin saya mau kemana, saya ikut. Nah di titik itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai Tuhan bekerja dengan secepat kilat. Kayak kalau rajutan, dia rajut. Karena kita sudah meletakkan semua, hati kita lebih lembut, pikiran kita lebih jernih, hati kita sudah lebih ikhlas, kita tidak memberontak lagi. Dan kita semakin diasah peka. Penderitaan, kesusahan itu membuat kita lebih peka dan lebih sensitif dengan suara Tuhan. Keberserahan dan keikhlasan itu membuat kita mulai mengikuti rancangan Tuhan. Dari situlah kalau Tuhan bilang ketika kamu mencari aku, mulai dari berseru ya. Ketika kamu berseru kepadaku, aku dengar, aku datang cepat. Ketika kamu mencari aku, saya datang untuk memberikan diri saya ditemukan. Ketika kamu meraung, menjerit dan berlari kepadaku, saya peluk kamu. Di situ Tuhan menjadikan kita rancangannya. Dan kemudian Tuhan melihat, oh kita berupaya, oh kita mau bangkit, oh kita mau mengangkat tangan dan hati kita kepada Tuhan. Dan sekarang saya turun tangan dan pegang tangan kamu. Yuk jalan sama saya. Nah, tidak banyak orang yang bisa bekerja sama dengan Tuhan dan mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena masih tetap fokus pada yang kita mau. Padahal kalau kita mau, rancangan kita, seharusnya ya ini idealnya. Ketika sesuatu terjadi kita sebenarnya bisa secepatnya bilang, oke Tuhan, saya bertobat untuk memaksakan maunya saya, sekarang saya mau arahkan diri ke yang Tuhan mau. Tapi tidak secepat itu kadang-kadang manusia, kekerasan hati kita, maunya kita, ambisi kita dan sebagainya, atau tenggelam dalam kesedihan yang terlalu dalam sampai nggak bisa bangkit. Nah maka dari itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, benang merah cerita kita liturgi tadi dari awal sampai akhir berbicara tentang apa? Satu tali yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan supaya kita tidak terlepas, supaya kita tidak terhempas, supaya kita tidak terlarut dalam berbagai rupa-rupa rasa penderitaan dan hantaman di hidup yang keras ini. Satu kata dari benang merah di awal liturgi. Apa itu? Itu yang namanya pengharapan. Orang bisa mati bunuh diri karena sudah tidak punya
harapan. Ya, saya ingat ada Miss Universe tahun 2019 di Amerika, saya lupa namanya ya. Saya agak sulit menghafal nama. Dia kulit hitam, nona yang sangat cantik, pintar, usia 15 tahun. Dia sudah mengisi acara talk show sendiri. Dia mengambil mata kuliah jadi pengacara. Dia sampai di puncaknya jadi Miss Universe. Dan orang melihat dia selalu gembira, selalu percaya diri, pintar. Sebab teman-temannya tidak pernah melihat dia susah. Sampai orang iri, kok kayaknya dia gak pernah punya masalah gitu ya. Dia cantik, pintar, sempurna. Gitu. Tidak ada yang kurang lah. Tapi di usia 29 tahun. Dia memutuskan untuk mati bunuh diri dari lantai 29 di kota Manhattan. Dan seorang pun tidak ada yang tahu apa alasan dia bunuh diri. Kita tidak tahu. Kalau dipikir secara dunia dia nggak ada yang kurang. Tetapi yang pasti yang membuat orang akhirnya bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya adalah karena tidak punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah dengan situasi macam-macam sampai sekarang, masih bisa hidup, masih bisa berdoa, masih bisa beraktivitas, Bapak Ibu harus bersyukur kita masih punya pengharapan. Kalau pengharapan itu sudah padam, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ya bisa bangkit dan berjalan karena terang Tuhan. Ibu Pendeta Tias bisa kuat sampai sekarang karena dia punya pengharapan, dan uniknya pengharapan itu semakin kuat karena apa? Banyak hal kenangan-kenangan yang dilakukan oleh suaminya terkasih, almarhum Pendeta Besley, yang justru membuat dia bisa bangkit. Lucu ya? Tapi itulah orang yang sudah dipanggil Tuhan justru memberi inspirasi bagi orang yang masih hidup. Sebenarnya siapa yang lebih kuat, yang sudah hidup atau yang sudah mati atau yang masih hidup? Ya, artinya sebenarnya justru yang sudah pergi, yang sudah dipanggil Tuhan, itu justru jauh lebih menguatkan kita yang sekarang. Artinya apa? Kita yang masih hidup tidak boleh menyerah dengan kematian. Dengan segala hal yang membuat kita putus dan kehilangan pengharapan. Pengharapan membuat kita tetap tegak berdiri, dan disitulah kita bisa melihat janji Tuhan. Selalu ketika benturan terjadi, hantaman terjadi, pasti yang kita lihat kegelapan. Wajar. Sangat manusiawi. Seperti kertas desain yang dioyak-oyak dan dibuang, bahkan mungkin dibakar karena kesel gitu ya. Ya mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti itu. Tapi ketika kita tetap tegak berdiri dan ingat pada janji Tuhan, disitulah pengharapan hidup membuat kita bisa bangkit, berseru kepada Dia katanya. Mencari Dia, menemukan Dia, dan menyerahkan semuanya. Dan kemudian Tuhan bilang, lihatlah dan kecaplah bagaimana saya bisa bangkit. Ibu Lina, Ibu Natali, Ibu Emily yang tadi kisah-kisah yang kita baca, dan kisah banyak orang yang mengalami kekerasan. Ya, kita berdoa, beribadah hari doa sedunia di tengah di Eropa, suasana di Eropa pecah perang Ukraina dengan Rusia. Kita lihat pengungsi-pengungsi dari Ukraina itu kemana-mana tersebar, dan kita mendoakan itu di dalam pengharapan tadi. Bahwa para pemimpin-pemimpin dunia dari pihak Rusia, pihak Ukraina, dan dari pihak-pihak yang lain bisa tetap melihat dan melembutkan hati bahwa di tangan mereka perdamaian atau kekerasan berlanjut atau tidak bisa dihentikan. Roh Kudus Tuhan kita mintakan situ, dan pengharapan harus kita tegakkan secara luar biasa. Kita bisa sampai di sini karena kita punya pengharapan. Nah, bicara tentang pengharapan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi di awal ibadah Ibu Pendeta Tias sudah menerima benih ya. Nah, benih ini saya dapat tadi benih kangkung. Ya. Benih ini adalah bibit ini adalah simbol pengharapan. Ditanam di tanah yang gelap, ada cacing-cacing, tapi dia punya daya hidup ketika dia tetap bertahan dan disiram, dirawat. Pada hari yang keberapa kemudian dia muncul benih-benih hijau. Wow,
disitulah titik-titik pengharapan itu muncul. Jadi ketika Bapak Ibu tadi terima benih tadi, gitu ya, benih itu adalah lambang potensi dan harapan. Kalau Bapak Ibu di rumah boleh dibuka, kalau punya ya, sudah dikasih kan rasanya juga. Nah, tolong buka benih itu lalu genggamlah di tangan Bapak Ibu Saudara. Genggamlah benih itu dan renungkanlah kalau kita adalah seperti benih ini. Renungkan di hati, apa ya kira-kira yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Karena kita ini rancangan Tuhan, tidak ada orang yang hancur dan gagal di mata Tuhan. Selalu ada kesempatan, selalu ada peluang, selalu ada tenunan, rajutan, gambaran yang makin bagus yang Tuhan poles. Tergantung pada kita mau bangkit, mau mencari, mau berseru atau tidak. Dan sekali lagi tidak banyak orang yang bisa melanjutkan hidup. Ada banyak yang menyerah, ada banyak yang meratapi, ada banyak yang lari dari kenyataan. Saya berharap, kita berharap hari doa sedunia ini membangkitkan lagi bahwa hidup kita belum titik, masih lanjut. Tuhan masih mau bikin ini pada keluarga kita, anak kita, ekonomi keluarga kita, relasi kita yang sempat terputus, kemarahan-kemarahan yang masih tersimpan, kebencian yang masih itu kita bawa kepada Tuhan. Seperti bak yang kotor kita larutkan, kita beningkan, bila perlu kita buka supaya yang kotor-kotor itu. Dan biarkan hati kita seperti benih ini. Coba kita genggam dan katakan, Tuhan, yang seperti apa yang kau merubah dalam hidup saya. Kasih tahu saya. Masukkan Roh Kudus itu dan bicara di hati saya Tuhan. Tetapkan di hati Anda, aku ingin Engkau menumbuhkan benih ini, benih yang diriku ini adalah benih untuk berdamai, untuk mengampuni, untuk melupakan, untuk merasa percaya diri, untuk merasa bahwa cintamu penuh. Dan karena cintamu penuh semua Tuhan akan bisa pungut lagi, angkat lagi, pulihkan lagi. Karena aku begitu berharga, benih yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, benih ini bisa tumbuh membutuhkan kondisi tanah yang baik. Jadikan hati Anda, pengalaman-pengalaman hidup Anda menjadi seperti tanah yang subur. Mungkin masih ada cacing-cacing binatang yang mengganggu, tapi jangan menyerah. Kita punya matahari kehidupan, kita punya angin, kita punya banyak suasana, dan kita punya daya untuk bisa binatang-binatang yang nakal atau hal-hal yang keras mau menghambat kita tumbuh, kita bisa bangkit, kita bisa jalan, kita bisa tegakkan, buang jauh keputusasaan. Maka dari itu, ambillah benih-benih ini, tanamlah dan katakan di hati kita bahwa benih ini adalah tanda kasih, harapan yang hadir dan cinta Tuhan yang tidak berkesudahan, yang selalu memeluk, yang selalu merangkul, yang selalu menggendong, dan yang selalu akan membawa saya melewati lembah kekelaman, melewati badai topan, menembus semua hal yang tidak mudah dan menurut orang tidak mungkin, karena Engkau sudah ada di sana. Menunggu saya, menunggu kita semua. Ketika ada pengharapan, perang sekeras apapun, hati sekeras apapun, batu sekeras apapun, akan bisa dilembutkan, dihancurkan oleh tetes-tetes air, tetes-tetes pengharapan, tetes-tetes kedamaian dari Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita selalu percaya. Rancangan Tuhan, janji Tuhan, tali pengharapan, semuanya terikat, memeluk kita, menggendong kita, membuat kita berharga, dan membuat hidup kita dalam cinta dan genggamannya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa, mensyukuri rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Allah yang penuh cinta kasih, benih yang ada di tangan kami ini adalah bagaikan hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Benih ini bisa tumbuh ketika Roh Tuhan lebih kuat menggerakkan kami. Ketika kuasa Tuhan lebih kuat mengarahkan hati kami. Ketika
cinta Tuhan melembutkan hati kami, sehingga semua relasi yang buruk bisa ditembus dan bisa diluruhkan dalam kata maaf, dalam kata pengampunan, dalam kata cinta kasih. Karena hidup ini tidak lama, segala sesuatu bisa terjadi, kematian bisa datang seperti pencuri, dan kami tidak ingin kehilangan ketika kami tidak sempat mengatakan kata cinta dan sayang. Biarlah setiap hari kata-kata kami, perbuatan kami, tindakan kami adalah tindakan yang menunjukkan cinta dan sayang kami kepada Tuhan dan kepada orang-orang terdekat yang Kau hadirkan di hidup kami. Sehingga mereka tahu bahwa mereka sangat kami kasihi dan kami cintai karena Tuhan memberikan mereka hadir di hidup kami. Dan berikan kami juga kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup, untuk bisa meneruskan dan menularkan pengharapan, tidak menyerah atas semua hal yang gelap, tidak menyerah atas tembok-tembok bisu yang saling mendiamkan, tidak menyerah atas pengkhianatan, atas luka-luka batin, atas semua hal yang bisa memadamkan dan mematikan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami ada dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Kami siap Engkau membawa kami ke dalam angin kehidupan yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih bijaksana dan lebih rendah hati. Di dalamnya kami menularkan pengharapan dan cinta Tuhan kepada siapa saja yang kami temui dan jumpai. Oh Tuhan, kami membawa keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, orang-orang terkasih, bahkan orang yang tidak menyukai kami. Biarlah kasih Tuhan berlimpah di hati kami dan kami tetap bisa menerima mereka, memberikan senyum dan menawarkan kelegaan apapun itu. Sehingga kasih dan damai sejahtera Tuhan di dalam rancangan hidup kami selalu yang terindah, selalu yang termulia. Kami berdoa untuk perdamaian dunia dimanapun berada. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat POK Kelapa Gading, Tuhan berkati dalam persekutuan. Tuhan berkati mereka dalam semua cinta dan sayang Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadikanlah kami rancangan damai sejahtera-Mu dan buatlah kami bisa melihat rancangan Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Amin. Tuhan berkati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. For those who are hungry and do not have enough to live in dignity,
so that they would find kindness in their community. For those who are assaulted in any kind of way, whose home, schools, or workplace is not safe and cause fear, so that they would be strengthened and be given freedom for there. For those who are lonely and will feel isolated, so they would find warmth in the community. For those who are distant and were not seen, so that they would be reminded that they are part of God's family and are all beloved children of God. For those who are homeless or no living as refugees, who are living in fear of losing everything they have ever known, so that they would be strengthened and be given peace. Let us surrender ourselves, everything and everyone we have pride of in the loving arm of God. Let us pray with Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us sins, as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen.
Jemaat terkasih, mari kita dengan jiwa dan raga kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang Maha Mulia dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 125 001 045 2837 atas nama Persekutuan Ekumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui Kris. Jemaat terkasih, sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Keesaan 387, ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha baik dan setia, Engkau mengetahui bahwa rancangan-Mu untuk hidup kami adalah baik, dan janji-Mu layak kami percayai. Ya Tuhan, kami membawa persembahan ini diiringi pujian dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Pengasih, karena kami telah dikumpulkan di hadirat-Mu dan berbagi bersama dalam ibadah saat ini. Kini biarlah kami kembali ke dalam dunia dengan rasa yakin bahwa kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu, serta dengan kesadaran bahwa Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Dalam hidup kami sehari-hari,
kiranya kami mampu menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, mencari arahan untuk mengikuti rencana-Mu dan rancangan-Mu, dan bersabar dalam setiap penantian kami. Dalam tantangan dan sukacita yang kami hadapi, kiranya kami yakin bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendirian saja. Sekarang, marilah kita pergi dengan damai, harapan dan cinta dalam nama Tuhan dan Ibu Bapa kita, atas nama Putra dan atas nama Roh Kudus. Amin.